Semua warga negara berhak kok untuk layanan kesehatan dan itu dilindungi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Ya secara etika ya tidak tepat ya, apalagi ini satu situasi pandemi, ya wabah global, bencana nasional, suatu situasi yang harus ada sense of crisis. Dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Vaksin gratis untuk semua, itulah tema Rosi malam hari ini. Presiden sudah menyatakan vaksin gratis untuk semua. Tapi apakah ini artinya tidak ada vaksin yang berbayar? Bagaimana membaca pernyataan Presiden? Tadi Bung Zulfikar Amir, pakar sosiologi bencana NTU Singapura, sekaligus penggagas petisi vaksin COVID-19 gratis, mengatakan selama sebelum tercapai herd immunity atau 67-70% biasanya yang disebutkan oleh para ahli, itu haruslah gratis. Begitu ya Bung Zulfikar? Betul sekali. Nah, saya mau ke Prof. Sujatmiko. Prof, untuk mendapatkan herd immunity itu, apakah menurut Prof juga harus gratis atau tetap terbuka ruang bagi mereka yang mau membayar atau vaksin mandiri? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di sesi pertama, kalau kita ingin pandemi segera menurun walaupun bertahap ya, ekonomi cepat pulih pelan-pelan, harus segera divaksinasi dalam jumlah yang 70% ke atas ya, untuk mencapai herd immunity sehingga penularan terhenti, penularan berkurang. Itu hanya bisa cepat dicapai kalau dilakukan perannya terutama oleh pemerintah. Karena pemerintah yang punya SDM, punya sarana perangkat sampai kemana dan berpengalaman setiap hari melakukan imunisasi sejak tahun 74 ya sampai sekarang sudah siap. Oleh karena itu, karena perangkatnya yang siap adalah dari pemerintah, tentu vaksinnya pun yang gratis yang dari pemerintah itu akan jauh lebih cepat. Intinya di situ. Bahwa bersamaan dengan itu swasta misalnya ada, saya kira hanya sebagai penunjang. Nah kami dari ITAGI memang hanya berperan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Maka kami prioritaskan pemerintah harus mengambil peran terbesar melalui SDM-nya, sarana-prasarana, dan juga vaksinnya. Ya, kan begini, 67-70% herd immunity selama ini yang dijadi patokan oleh pemerintah adalah dari usia 18 sampai 59 tahun begitu rentang usianya. Dan terdapatlah sekitar 160 juta orang. Nah, seperti juga syarat WHO yang harus dari total itu 67-70%. Sehingga dapatlah total sasaran itu 107 juta. Inilah yang kemudian kemarin ramai dibicarakan. Kenapa? Karena kok bisa sampai 30% yang bayar, yang digratiskan, kok 30% yang bayar? Karena Kementerian Keuangan juga memberikan informasi 78 jiwa dari 107 jiwa itu dianggap mampu. Artinya begini, apakah yang mendapat vaksin itu termasuk mereka yang herd immunity dari mulai penerima bansos hingga yang rumahnya berlift seperti yang dikatakan oleh Bung Hotradero, konglomerat Indonesia yang termasuk misalnya dalam peringkat dunia terkaya di dunia harus juga menerima vaksin gratis, Bung Zulfikar. Oke, Mbak Rosi, kalau misalnya Mbak Rosi jalan di jalan tol, ya kan, kemudian ada lampu penerangan, siapapun yang jalan di situ lampu penerangannya sama. Jangan hanya karena Anda seorang konglomerat, Anda ingin lampunya lebih terang. Nggak mungkin. Jadi kita bicara satu kondisi di mana kesehatan sekelompok orang itu akan memberi benefit, memberi manfaat ke semua orang. Gitu. Kita tidak akan pernah aman ketika ada sekelompok orang yang belum aman gitu. Jadi ini yang harus dilihat logikanya. Jadi dari penerima BLT, penerima bansos sampai konglomerat Indonesia terkaya masuk dalam urutan dunia boleh harus gratis. Betul, sama karena ini bukan soal keadilan sebenarnya, bukan juga semata-mata soal ideologi, tetapi bagaimana caranya supaya kita mencapai titik herd immunity itu secara efisien dan efektif. Bung apa analoginya pas gitu? Saya rasa analogi penerangan ya dengan vaksinasi itu sesuatu yang sangat berbeda gitu. Jadi saya melihat bahwa saya setuju dengan tadi yang disampaikan Profesor Sujatmiko, memang perlu kerjasama. Bagian terbesar pemerintah betul sudah dianggarkan, fasilitasnya ada 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia ada, kemudian ada tenaga
di seluruh pelosok lah. Kalau misalnya harus berbayar, saya juga nggak goyang misalnya di pelosok-pelosok sana siapa yang akan melayani. Ya tetapi kalau misalnya itu di daerah Menteng, kemudian di mana penduduk Menteng aja nggak tahu di mana puskesmasnya berada, ya. Nah, ada 200 lebih puskesmas di seluruh DKI Jakarta. Saya rasa orang yang banyak di antara penduduk Jakarta juga nggak tahu di mana puskesmasnya. Sementara pelayanan nanti berdasarkan data BPJS Kesehatan itu berdasarkan rujukannya akan berdasarkan puskesmas yang memang sudah terdaftar seperti rumah saya misalnya di Selipi. Maka saya kalau misalnya terlayani berarti saya akan datang ke puskesmas Selipi. Yang sebelah mana ya? Di mana ya? Ya nggak apa-apa, bisa aja. Tapi kembali lagi kan, ini yang diperlukan di sini justru kerja bersama-sama. Jadi bukan cuma ini ketegasan pemerintah. Enggak, kita bersama-sama kok. Mau apakah dia konglomerat, apakah dia sebab gini gambarannya ini menjadi penting juga. Gini, bagaimana menurut Anda bahwa dari penerima bansos, BLT dan kemudian mereka yang orang terkaya se-Indonesia sekalipun itu tidak boleh, harus tetap dibedakan antara gratis dan mandiri. Di mana sisi keadilannya? Bukankah ini tentang keadilan dan memproteksi masyarakat? Karena virus itu kan nggak kenal orang kaya dan orang miskin. Betul. Begini. Sebenarnya begini, ini kan kembali saya menekan pada hak untuk gratis. Hak itu mau digunakan atau enggak, itu kembali pada masing-masing orang. Bahwa semuanya harus atau bagian terbesarnya harus divaksinasi, itu juga betul. Oke. Apakah kemudian... Bung Poltak, hak untuk gratis adalah sifat manusia. Kalau bisa nggak bayar ya gratis. Gratis aja belum tentu mau. Nah, kembali lagi, ini menjadi satu yang juga tantangannya, karena kalau kita lihat tadi ya, misalnya angka 160 juta yang akan target untuk vaksinasi, kalau 70% betullah sekitar 100 juta. Jadi sebenarnya sih kalau disebutkan tercover semua, ya betul. Sebenarnya yang kembali masalah adalah berapa lama ini akan dilakukan. Kita lihat seperti negara seperti Singapura yang cuma satu kota, besarnya cuma lebih besar sedikit dari Jakarta, itu bahkan merupakan waktu mungkin 2 bulan untuk bisa memvaksinasi 5 juta orang, 7 juta orang penduduknya. Nah, Indonesia jauh lebih luas, jauh lebih tersebar. Memang tugas pemerintah untuk menjalankan mungkin sampai ke pelosok-pelosok, mungkin yang lain. Tetapi kalau misalnya di tempat-tempat, di tengah-tengah kota, kemudian ada fasilitas kesehatan, ada klinik misalnya, klinik-klinik yang terbuka. Kalau memang itu dibuka untuk bisa melakukan vaksinasi, dan pada masyarakat memang, oke, saya bersedia untuk bayar vaksinasinya di klinik, saya nggak mau, saya memilih untuk tidak di puskesmas, saya melepas hak saya untuk gratis, kenapa enggak? Kita bersama-sama jadinya antara yang tidak dikorbankan yang... Jadi kalau dia mau bayar ya silakan, yang mau gratis silakan ikutin ketentuannya, yang mau bayar ini ada ketentuannya, ya kan? Betul. Begitu. Nah, di mana bahayanya ini, Bung Zulfikar? Menurut Anda, mengapa skema ini tidak dapat Anda terima? Kita harus melihat permasalahan ini dengan menggunakan logika pandemi, di mana ada keterbatasan supply, lalu kemudian ada keterbatasan waktu, dan ada sejumlah orang yang harus divaksinasi. Ya kan? Ketika program vaksinasi ini itu memberi ruang pada aktivitas komersial, aktivitas menghasilkan profit, dia akan mengurus sumber daya yang ada di sekitarnya gitu. Karena anggaplah kalau misalnya ada sebuah klinik yang kemudian menjual vaksin, ya kan? Tapi kemudian dia punya kewajiban juga untuk memberikan vaksin gratis. Dorongan untuk mendapatkan profit lebih besar itu akan mempengaruhi kapasitas, lalu kemudian supply, lalu kemudian kualitas pelayanan bagi mereka yang mendapatkan vaksin secara gratis. Ya. Disinilah Anda lihat akan terjadi komersialisasi vaksin yang gratis, tempatnya biasa-biasa aja, nggak ber-AC, antrean panjang. Sementara buat yang bayar mahal, nggak perlu ngantri, AC, dan mungkin vaksinnya lebih mahal gitu. Itu yang Anda sebut soal keadilan. Sebenarnya saya tidak bicara soal keadilan atau soal ideologi. Saya bicara tentang bagaimana mencapai herd immunity secara efisien dan efektif. Bukan. Tadi kan logika pesawat terbang di sini tidak bisa kita pakai bahwa ada kelas bisnis, ada kelas premium ekonomi, ada ekonomi dan sebagainya. Enggak. We're not talking about market system. Karena orang akan berpikir gini. We're talking about how to handle the pandemic. Jadi, dan satu-satunya cara adalah membuat supaya vaksinasi ini dilakukan secara terorganisir dengan baik, secara efektif, dengan sumber daya yang dikonsentrasikan ke tujuan itu. Oke, saya ingin Bapak-Bapak menjawab pertanyaan saya. Ketika Presiden bicara vaksin gratis, tidak bayar sama sekali, itu euforia luar biasa. Semua orang bersorak kegirangan, wah gembira banget. Karena, dan saya bicara pada banyak orang, dari mulai yang memang berhak untuk gratis, tadi Bung Poltak tadi mengatakan
terminologi itu, tapi juga sampai CEO perusahaan luar biasa yang mungkin gajinya 400 juta. Mereka berpikir mau mereka gratis dengan persepsi, oh saya ke rumah sakit bintang 5 begitu dan juga masih gratis. Apa yang harus dikoreksi dari pemahaman ini? Atau seperti itulah. Jadi mereka yang bergaji ratusan juta rupiah pun boleh dapat vaksin gratis dan di rumah sakit yang bukan karena mereka akan mendapatkan secara gratis, tapi mereka senang karena orang-orang di sekitarnya yang mungkin ekonominya lebih rendah akan mendapatkan vaksin secara gratis sehingga mereka bisa aman sama-sama gitu. Oh enggak Bung Zulfikar, saya bicara dengan banyak CEO, mereka juga berpikir semua orang dapat gratis. Dan ketika mereka pergi ke rumah sakit, kalau kita bilang hotel 5 stars, rumah sakit mewah, mereka juga berpikir antri vaksin juga dapat gratis. Ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka untuk merasakan, untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa Betul. kita harus membuat mereka tidak mendapatkan Tapi akses itukah gratis yang juga Anda maknai, yang Anda pikirkan bahwa prakteknya nanti vaksin gratis kemanapun rumah sakit mahal sekalipun akan gratis. Itukah yang Anda? Oh iya, betul. Ya, jadi kita mau ke rumah sakit yang mahalnya sekalipun, orang kaya sekalipun dapat vaksin gratis. Kita tidak. Tentu ada proses administrasi di mana Anda tinggal, di mana fasilitas kesehatan yang akan memberikan vaksinasi dan sebagainya. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Prof. Sujatmiko kan, karena sebagai pakar yang punya pengalaman di bidang itu gitu. Tapi intinya adalah bahwa ini semata-mata bukan soal keadilan, ini semata-mata bagaimana supaya vaksinasi ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Prof. Sujatmiko, bagaimana orang langsung berpikir kita semua dapat vaksin gratis dan bisa kemanapun, bukan ke puskesmas, pemikirannya adalah ke semua rumah sakit swasta yang mahal-mahal itu kita divaksin dan bisa gratis. Apa yang harus dikoreksi dari pemahaman ini? Ya, saya kira nanti akan diatur oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan secara teknis. Tetapi kita mengambil analogi dari imunisasi pada anak, jelas bahwa vaksin yang disediakan oleh pemerintah itu selama ini gratis. Disediakan mulai dari puskesmas, posyandu, rumah sakit swasta, dan rumah sakit pemerintah. Termasuk rumah sakit swasta yang menggunakan vaksin pemerintah pun ada. Dan itu digratiskan. Jadi tinggal hanya pengaturan oleh Kementerian Kesehatan. Saya tahu kemungkinan besar tentu Kementerian Kesehatan atau pemerintah tentu akan memprioritaskan alokasi vaksin untuk digunakan di sarana kesehatan pemerintah. Karena betul-betul bisa dikontrol untuk mencapai percepatan cakupan yang 70% tadi saya koreksi bukan 67% ya Rosi, 70% ke atas. 67 sampai 70 biasanya Prof. 70 ke atas, 70% ke atas itu baru bisa tercapai herd immunity 70% ke atas. Itu tentu Kementerian Kesehatan punya peran terbesar sehingga tentu akan lebih mudah kalau Kementerian Kesehatan menggunakan sarana-sarana yang selama ini sudah dipakai. Nah, bahwa nanti beberapa rumah sakit BUMN, misalnya rumah sakit yang setengah pemerintah, setengah swasta itu juga dikendalikan. Itu akan diatur. Tentu pemerintah akan mengatur. Karena gini Prof. Sujatmiko, pasti Prof juga tahu, udah banyak rumah sakit mahal di Jakarta misalnya, sudah memberikan promosi pre-sale vaksin. Oke, saya kira nanti akan diatur lebih jelas. Pengalaman kita dari pasien-pasien anak kita imunisasi, maka ada sekitar 11% itu mereka menggunakan dengan uang sendiri atau dengan asuransi. Nah, apakah nanti vaksin COVID itu berapa persen kita tidak tahu pasti. Dari survei yang dilakukan oleh Kompas, survei yang dilakukan oleh ITAGI Kementerian Kesehatan WHO, ada sekitar, kalau menurut Kompas sekitar 20% yang mau membayar sendiri. Apakah betul? Itu ada range harganya. Kalau disubsidi oleh pemerintah mereka mau bayar sendiri. Survei oleh ITAGI ya kayak juga Bung Poltak, dia kalau Bung Jadi, Poltak itu nggak mau gratis, dia maunya bayar dia karena mau langsung dapat antrian pertama dan mau rumah sakit mahal. Dari survei yang dilakukan oleh ITAGI WHO Kementerian Kesehatan itu menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang sudah menyatakan saya akan membayar sendiri, tapi dengan range harga antara 50.000 sampai 200.000 kalau tidak salah. Demikian juga yang dari survei dari Kompas juga sekian persen, saya lupa persennya berapa, tapi ada. Tetapi prinsipnya kami dari ITAGI adalah memang hanya memberikan masukan pada pemerintah. Prinsipnya kami ITAGI menyarankan pemerintah mengambil porsi terbesar dalam melakukan kegiatannya dan porsi terbesar dalam vaksinnya supaya tepat tercapai herd immunity dalam waktu yang singkat. Itu tujuan kami. Mengapa kita perlu swasta mau mendorong, swasta mau membantu, mendukung bersama-sama, silahkan aja itu. Mungkin baik-baik saja. Mengapa kita penting untuk memaknai terminologi gratis? Jangan sampai orang sudah keburu menerima fakta ini sebagai sesuatu dimanapun mereka, kapanpun mereka datang bisa ngantri gratis, dan kemudian ketika ketentuan itu tidak berlaku, mereka mendapatkan ini sebagai janji-janji kosong belaka atau PHP, pemberi harapan palsu. Kami kembali sesaat lagi. Akan ada pengumuman lebih lanjut lagi mungkin.